Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mulai pembelajaran daring di era COVID-19 dengan topik sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Baiklah anak-anak, supaya pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik, maka mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari kita lihat video pembelajaran pada hari ini sebaik-baiknya. Pertemuan pertama mempelajari pembelahan sel, organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan nanti setelah pembelajaran dapat menjelaskan tujuan reproduksi, dapat menjelaskan pembelahan mitosis dan meiosis, dapat menjelaskan tahapan pembelahan mitosis dan meiosis, dapat menyebutkan organ reproduksi pria beserta fungsinya, dan dapat menyebutkan organ reproduksi perempuan beserta fungsinya. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Kenapa manusia bereproduksi? Reproduksi adalah salah satu upaya makhluk hidup untuk dapat melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan spesiesnya. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual atau kawin. Reproduksi manusia diawali dengan adanya fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan antara sperma dengan ovum dan diawali yaitu dengan masa pubertas. Sistem reproduksi manusia menghasilkan atau mewarisi sifat kedua induknya, yaitu pewarisan sifat ketika adanya tingkat sel yang disebut dengan pembelahan sel. Pembelahan sel. Setiap sel memiliki siklus hidup. Siklus hidup sel terdiri atas dua fase, yaitu interfase dan fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Pada masa pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri. Pembelahan sel berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak, dan reproduksi. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Kita lanjutkan dengan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang sama persis seperti induknya. Ya, ini ada dua, kemudian menjadi ada satu, kemudian menjadi dua. Pembelahan mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan sel atau reproduksi aseksual atau tidak kawin. Siklus hidup sel yang akan mengalami pembelahan aseksual. Siklus hidup sel yang akan mengalami pembelahan mitosis terdiri atas dua fase, yaitu fase interfase persiapan dan fase pembelahan.
Pada fase interfase pada mitosis, merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Proses interfase adalah fase terpanjang dari siklus sel. Pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Interfase terdiri atas 3 fase, yaitu fase tumbuh pertama G1, fase sintesis S, fase tumbuh kedua G2, yaitu G1, S, dan G2. Pada fase mitosis, pada fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase yang pertama, profase, ini adalah terbentuklah gelendong-gelendong. Ya. Kemudian pada saat metafase, kromosom berjejer pada daerah ekuator. Ya, jadi kromosom berjejer pada daerah ekuator. Pada masa ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan, ya, atau ekuator. Pada masa metafase, kromosom mulai memisah atau menuju ke kutub, ya, jadi ke kutub yang berlawanan. Pada masa telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Ya, kemudian selama pembelahan sel, kromosom dan sitoplasma sama-sama dibagi ke dalam 2 sel anakan. Itu ada anakan, ada yang biru dan yang merah. Kromosom sel anakan berjumlah 2N yang disebut dengan diploid. Diploid 2N, ada 2. Pada pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai materi genetik yang sama persis seperti induknya. Di atas itu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Perhatikan, semula ada 4. Dihasilkan di situ ada 2, jadi setengah. Jadi kalau setengah dari sel induknya namanya pembelahan meiosis. Perhatikan mula-mula 4, kemudian menjadi separuhnya. Pembelahan mitosis terjadi pada organisme yang berproduksi secara seksual, yang mengalami reproduksi secara seksual. Pembelahan meiosis terjadi pada saat pembentukan sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Pada pembelahan meiosis akan mengalami pembelahan inti sebanyak 2 kali, sehingga satu sel diploid menghasilkan 4 sel haploid. 2 tahapan pembelahan sel tersebut adalah meiosis 1 dan meiosis 2. Fase meiosis. Ya. Pada fase meiosis akan mengalami fase profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahapan-tahapan meiosis.
Kalau kita perhatikan, kita mulai dari perfase sampai ke telofase sama seperti tadi, yaitu mulai terbentuknya gelendang pembelahan, gelendang pembelahan, kemudian kromosom bergerak itu memisahkan ya bidang ekuator, kemudian yang kedua kromosom memisahkan diri, mulai memisahkan diri, kemudian pada saat telofase akan terbagi menjadi dua. Fase yang kedua, sel anakan yang akan berubah menjadi dua seperti itu, ya. Terus kemudian sama mata fase juga. Nah, ini terjadi gelondong, diulangi. Kemudian yang kedua, ini bergerak ya di ekuatornya sama seperti itu masing-masing. Yang ketiga, kromatid akan memisah pada fase anafase, dan yang terakhir telofase ya, sel anakan haploid N jadi menjadi N. Perbedaan mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis. Ini ada perbedaannya. Mitosis hanya mengalami satu, kalau meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Menghasilkan 2 sel anakan, kalau yang meiosis 4 sel anakan atau setengah kromosom induknya. Kalau mitosis akan mengalami setengah kromosom induknya, yang memiliki setengah kromosom induknya. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan dengan organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari 2, organ luar dan organ dalam. Organ luar terdiri dari penis, skrotum, yang organ dalam testis, saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. Ini adalah gambarnya, ya. Ini adalah organ luar reproduksi laki-laki terdiri dari penis. Nah, ini penis itu berfungsi, yaitu adalah penisnya, terjadi dengan otot, ya. Kemudian ini adalah skrotum, terdiri dari kiri dan kanan. Ya. Testis, skrotum berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Organ dalam reproduksi laki-laki ini terdiri dari testis. Ada 2, kiri dan kanan. Ya, tidak ada sepasang. Testisnya ada sepasang. Ini adalah tempat pembentukan sperma. Nah, ada saluran yang namanya epididymis. Ini jumlahnya sepasang, berada di sekitar testis. Tempat pematangan sperma itu epididymis. Oh, ini diulangi lagi, ini adalah testis, ada 2. Skrotumnya itu ada 2, epididymisnya juga ada 2. Kemudian itu adalah saluran ejakulasi yang berfungsi menyalurkan sperma matang dari vesicula seminis ke uretra. Uretra sendiri merupakan saluran kemih yang berfungsi tempat keluarnya sperma. Nah, ini kelenjar prostatnya di sini. Ini adalah saluran uretra. Jadi kelenjar reproduksi itu mengeluarkan cairan semen yang berfungsi mengaktifkan dan melihara sel sperma. Terdiri dari vesicula seminalis, kantong semen, ya ini adalah kantong semen. Ke bawahnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini mengeluarkan cairan basah untuk menetralis asam dari sisa urin dalam uretra. Terus bawahnya adalah kelenjar Popper. Kelenjar Popper ini dulunya adalah sebagai pelumas, ya, sebagai pelumas. Kemudian, ya, kelenjar Popper fungsinya sebagai pelumas. Ini adalah
Organ reproduksi perempuan, kita lanjutkan. Organ reproduksi perempuan terdiri organ luar dan dalam. Organ luar ada vulva dan labium, organ dalam ada vagina, cervix, uterus, oviduk, dan hidung telur atau ovarium.